Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, Bang, kok kita nyanyi lagu ini sih, Bang? Iya dong, kan ini waktunya udah sore, kita mau beribadah memuji Tuhan. Oh, berarti kita memuji Tuhan ya bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang di rumah ya, Bang? Iya. Nah, Bang, ayo kita sapa adik-adik sekolah minggu kita yang di rumah supaya mereka lebih siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Puji Tuhan. Haleluya. Oke Bang, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ajak adik-adik kita yang di rumah untuk kembali menyanyikan pujian ini. Kita puji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan sekali lagi ya Bang, dipuji. dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, kita akan segera masuk dalam ibadah kita. Kita persiapkan diri kita. Nah, kita masuk dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan berdoa untuk mendoakan supaya Tuhan Yesus Kristus yang memimpin ibadah kita sampai berakhirnya. Dan Tuhan akan mempergunakan kakak kita, kakak Dos Maria Simarmata yang akan nanti menyampaikan firman Tuhan. Nanti di akhir pujian kita akan berdoa dipimpin oleh abang kita, Abang Angga Pasaribu. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan dengan pujian Yesus disanjung, Yesus disanjung. Adik-adik yang di rumah, abang ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia.
Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi, Rajaku disanjung. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Yesus disanjung, Yesus disanjung. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung. Abang ajak kita semua untuk angkat tangan. Kita katakan kepada Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rangka ibadah sekolah minggu pada saat sore hari ini. Bapa yang kami puji dan kami muliakan, biarlah kami Tuhan boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang hadir, setiap kami yang beribadah pada saat sore hari ini. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Dosmas Marmata. Engkau ya Bapa yang mengurapi anak-Mu Tuhan, Engkau memberkatinya, dan supaya firman Tuhan boleh kami dengarkan dan kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk kembali dengan rapi. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik yang di rumah, kita tadi kan sudah menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Maka saat ini tiba saatnya buat kita untuk memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Adik-adik tahu kan Tuhan Yesus itu sangat baik. Ya enggak Bang Iwan? Iya dong Bang. Ya, oleh karena itu kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Kau selalu baik padaku. Bukan memujimu selalu
Kau sungguh, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau Sungguh baik, kau selalu baik padaku. Ku kan memujimu selalu. Kau sungguh, ku kan memuji dan menyembahmu. Ku kan memuji dan menyembahmu setiap saat, setiap waktu. Ku kan memuji dan menyembahmu seumur hidupku. Yesus kau sungguh baik, sungguh baik, kau selalu baik padaku. Ku kan memujimu selalu. Kau sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Yesus kau sungguh baik, sungguh baik, kau selalu baik padaku. Ku kan memujimu selalu. Kau sungguh, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau Sungguh baik, kau selalu baik padaku. Ku kan memujimu selalu. Kau sungguh, ku kan memuji dan menyembahmu. Ku kan memuji dan menyembahmu setiap saat, setiap waktu. Ku kan memuji dan menyembahmu seumur hidupku. Yesus kau sungguh baik, sungguh baik, kau selalu baik padaku. Ku kan memujimu selalu. Kau sungguh baik. Oke Bang, kayaknya nggak seru nih kalau kita bernyanyi tanpa gerakan. Ya dong. Oke, mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersembahkan pujian yang ada gerakannya ya. Dengan pujian apa Bang Angga? Ding dong, ding dong. Oke, kita angkat pujian bergirang kepada Tuhan. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Sekolah minggu dimulai. sekolah minggu telah Dimulai. Sekali lagi kita ulangi Bang. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, sekolah minggu telah dimulai. Aku siap, lompat yang tinggi. Aku siap, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap, aku siap memuji Tuhan Yesusku. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis, pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Silakan duduk adik-adik. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah buat adik-adik yang di rumah, boleh memposisikan dirinya, duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita, Kakak Dosmaria Simarmata. Kita sambut dengan pujian penyembahan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Oh iya Bang, jangan lupa adik-adik yang di rumah persembahan kolektnya dikumpulkan ya. Oh iya, jangan lupa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar, dahulu sekarang, dahulu sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Rasanya tak pernah Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Masih kurang semangat. Ya, kok kakak tahu kami kurang semangat, Kak? Iya, masih siap-siap menyiapin Alkitab kayaknya ini ya. Oke adik-adik, sudah siap Alkitabnya ya? Kakak sapa lagi, kalau kakak bilang puji Tuhan, sambut dengan kata semangat, bilang haleluya ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, tapi adik-adik sebelum kita mendengar firman Tuhan, coba kakak tanya, Alkitabnya sudah siap ya? Oke, siapkan Alkitabmu, udah itu buku catatannya, udah itu duduk yang manis ya. Dengarkan dengan baik, nanti firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik ya. Lipat tangannya, matanya ditutup, tunjukkan sikap berdoa yang baik untuk Tuhan supaya Tuhan Yesus kita itu senang. Yuk mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang baik dan luar biasa. Tuhan pencipta langit, laut, bumi dan sekalian isinya. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa sorga. Kalau pada saat hari ini Kau berikan kepada adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu, juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati mereka Tuhan, terlebih pada hari ini juga Tuhan, firman Tuhan yang boleh saya sampaikan Bapa surga, mari Tuhan Yesus, Engkau yang boleh mengurapi saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kepada saya hikmat, pengetahuan dari sorga, sehingga saya boleh dapat menyampaikan firman-Mu dan dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang boleh adik-adik kami dengarkan Tuhan, mereka boleh memahami, mereka juga Tuhan Yesus boleh mengerti apa yang terbaik, yang terindah yang boleh mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau mendengarkan doa kami dan Engkau hadir bersama adik-adik kami di rumah Tuhan, dalam mereka boleh mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau adik-adik lihat di layar adik-adik ya, di situ kakak ada di situ firman Tuhannya tentang orang Israel ditindas di Mesir. Itu ada di Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22 adik-adik. Ya, ayat 1 sampai 22. Kemudian nanti kita lanjut adik-adik ke yaitu di pasal yang kedua, dari ayat 1 sampai 10 itu tentang Musa lahir dan diselamatkan. Lihat adik-adik ya. Oke. Nah, coba adik-adik buka Alkitabmu. Ayo. Kalau Keluaran biasanya ada di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Oke. Yuk kita buka. Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai 22 ya. Oke. Mari kita baca. Kemudian nanti lanjut ke Musa lahir dan diselamatkan. Oh ya adik-adik. Kalau dia
Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22 kan agak panjang tuh adik-adik ya. Nanti kakak menceritakan saja firman Tuhan ya adik-adik. Supaya nggak terlalu memakan waktu ya adik-adik ya. Tapi nanti kakak akan terangkan, kakak akan ceritakan. Kayak mana sih kak cerita di Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Nah saat ini kita baca saja mulai dari pasal 2 adik-adik ya. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Yuk kita baca langsung pasal 2 aja adik-adik ya. Kalian ikuti, boleh keluarkan suaranya di rumah supaya papa mamanya boleh mendengar juga ya. Ayo kita baca bersama-sama. Musa lahir dan diselamatkan. Dari pasal 2 adik-adik ya. Kita mulai dari ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, di sini kalau kakak menyampaikan firman Tuhan ini tentang apa tadi adik-adik? Tentang Musa. Sekarang kakak tanya, Musa itu bangsa apa adik-adik? Dia berasal dari bangsa Israel. Kalau orang dulu ada yang dia katanya berbahasa Ibrani, orang Israel itu ada yang berbahasa Ibrani. Dia boleh juga disebut adalah orang Ibrani ya adik-adik ya. Jadi kalau dibilang orang Ibrani itu sama saja dia masuk dalam bangsa Israel. Nah adik-adik, jadi suatu saat nih bangsa Israel itu mereka ada di kota Mesir ya. Kok bisa sih kak bangsa Israel ada di kota Mesir? Kan tadinya mereka ada di sebuah kota. Nama kotanya apa deh? Bangsa Israel itu yang pertama dari kota Kanaan. Ya, jadi adik-adik, suatu saat bangsa Israel pernah tinggal di Mesir. Nah, awal mulanya gimana kak? Kok bisa tinggal di Mesir? Dulu ada yang namanya masa kelaparan adik-adik di seluruh dunia lah, ya di seluruh dunia. Jadi kebetulan pada saat itu itu adalah rencana Tuhan, ya. Jadi bangsa Mesir itu juga mengalami kelaparan juga. Nah, kebetulan di situ. Tadi kakak bilang kebetulan lagi ya, rencana Tuhan adik-adik ya. Di situ ada anak yang nomor 11, anak dari Israel. Siapa sih Israel itu kak? Yakub. Anak nomor 11 yang bernama siapa? Yusuf pada saat itu dia terlebih dahulu datang ke Mesir ya. Itu karena ada suatu hal yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Nanti suatu saat akan ada firman tersendiri tentang itu adik-adik ya. Nah, Yusuf ada di Mesir. Nah, pada saat Yusuf di Mesir adik-adik, dia ada pada jabatan yang tertinggi adik-adik. Dia di bawah raja, pokoknya di bawahnya raja, pokoknya dia memiliki jabatan yang sangat tinggi. Ya, kemudian saudara-saudaranya, kemudian ayahnya datang adik-adik ke kota Mesir. Karena pada saat itu ada masa kelaparan ya. Nah saat itu yang datang ke Mesir bersama dengan ayahnya Yusuf. Siapa ayahnya Yusuf adik-adik? Ya, Yakub ya adik-adik ya. Jadi Yakub bersama anak-anaknya
kalau Yusuf nomor 11, ingat anak Yakub itu ada 12. Makanya dibilang suku Israel itu ada 12 ya adik-adik ya. Yakub bersama anak-anaknya, juga istri anak-anaknya, ya, semuanya datang ke kota Mesir. Itu kalau menurut Alkitab, ya, menurut Alkitab adik-adik ya, itu Yakub dihitung beserta dengan Yusuf juga semua anak-anak dari Yakub, mulai dari Ruben, ada dia Isakar, nama anak-anaknya siapa namanya? Nama anak-anaknya si Yakub, ya adik ya. Ada bisa lihat di sini, ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi adik-adik, ya. Jadi dia ada 12 laki-laki adik-adik, ya, anaknya Yakub ini. Jadi Yusuf sudah terlebih dahulu ke Mesir, kemudian Yakub datang bersama anak-anaknya. Jadi semua mereka tidak terhitung dengan istrinya, itu yang laki-laki semua beserta cucu-cucunya itu ada 70 orang yang datang ke Mesir. Itu belum terhitung adik-adik dengan istri dari anak-anaknya si Yakub ini. Ya, ada 70 orang, berarti lebih dari 70 adik-adik ya. Oke. Nah, lalu adik-adik, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan adik-adik, ya. Kemudian mereka ini beranak cucu. Banyak adik-adik, ya. Banyak sekali jumlah mereka anak-anak bangsa Israel ini. Bahkan bangsa Mesir, orang-orang Mesir sampai kalah jumlahnya adik-adik dengan bangsa Israel. Misalkan nih, bangsa Mesir ada 100 orang misalkan aja nih adik-adik. Rupanya bangsa Israel beranak cucu, pokoknya mereka banyak. Misalkan mereka sudah ada misalkan 500 orang. 500 dengan 100 kan besaran 500 adik-adik ya. Nah jadi lebih banyak itu bangsa Israel daripada bangsa Mesir. Sehingga pada saat itu bangsa Mesir ada merasa takut. Nah jadi pada saat itu kakak tanya, bangsa Mesir siapa yang memerintah adik-adik? Raja Fir'aun ya. Kalau dulu waktu zamannya ada Yusuf, Raja Fir'aun itu sangat menghormati Yusuf. Sebab Yusuf oleh karena pertolongan Tuhan bisa dia membuat bencana kelaparan itu teratasi. Ya, jadi adik-adik dulu Raja Fir'aun itu sangat menghormati Yusuf. Bahkan menghormati orang-orang Israel yang datang ke Mesir. Ya, udah. Nah adik-adik, kalau Raja Fir'aun itu berarti gelarnya bangsa apa? Bangsa Mesir. Kalau Raja Fir'aun yang pertama meninggal, nanti ganti lagi. Misalkan namanya siapa, tetap gelarnya namanya Raja Fir'aun. Misalkan Raja Fir'aun kedua, Raja Fir'aun ketiga, misalkan begitu ya. Jadi setiap ganti rajanya tetap digelar namanya Raja Fir'aun. Adik-adik, suatu saat semua anak-anak Yakub, Yusuf, semuanya keturunan Israel semuanya yang mengenal atau yang dikenal oleh Raja Fir'aun, bahkan Raja Fir'aunnya, bahkan semua orang-orang yang kenal sama Yusuf, semuanya sudah pada meninggal. Nah, sudah meninggal semuanya. Ya, bukan meninggal karena apa? Meninggal karena tua lah, karena apa ya kan adik-adik ya. Jadi ganti generasi lah ya kan. Oke, kemudian adik-adik muncullah seorang Raja Fir'aun yang sama sekali tidak mengenal Yusuf. Kalau dia kenal Yusuf, orang itu pasti tahu, oh ini Yusuf ini adalah orang yang baik. Dia pernah menolong kami dalam bencana kelaparan, ini baik. Tapi karena raja ini muncul, raja yang baru ini muncul, dia tidak kenal Yusuf. Siapa tuh Yusuf? Aku nggak kenal. Siapa itu bangsa Israel? Aku nggak kenal. Udah lebih banyak lagi jumlah mereka sekarang ini. Katanya kan, lihat nih. Nah, ada Raja Fir'aun yang baru ya, yang tidak mengenal Yusuf. Pokoknya yang seangkatan atau yang satu umuran dengan Yusuf pada saat itu sudah pada meninggal semua. Jadi muncul raja yang baru yang gak kenal sama Yusuf. Nah adik-adik, kemudian raja ini berpikir, aduh banyak banget nih bangsa Israel tinggal di negara kami ini. Aduh, jangan-jangan nanti mereka ini bisa berperang lawan kami. Terus kalau ada musuh mau menyerang kami, mereka jadi berkawan sama musuh kami ini. Terus nanti mereka nanti mengalahkan kami. Nanti mereka kabur lagi ninggalin Mesir ini. Kayak mana caranya ya? Biar bangsa Israel ini tidak lebih banyak atau tidak berkembang menjadi banyak daripada bangsa Mesir. Adik-adik, jadi kalau kakak lanjutin lagi tadi ceritanya, Raja Fir'aun tadi adik-adik, itu dia sangat merasa tidak senang. Kayak mana caranya ya? Biar bangsa Israel ini
Dia enggak ngelawan kami, dia enggak lebih banyak daripada kami. Kayak mana caranya ya? Raja Firaun ini yang pertama, apa yang dilakukannya supaya bangsa Israel ini mereka merasa enggak nyaman tinggal di Mesir. Kayak mana caranya pertama? Yang pertama adik-adik, nah lihat ya, ini tadi kakak cerita ya, dia Raja Firaun memandang bangsa Israel lebih banyak daripada bangsa Mesir. Kakak lanjut aja deh. Nah, ini dilakukan adik-adik. Bangsa Mesir atau Raja Firaun menyuruh, kalau sekarang namanya mandor ya, menyuruh orang Mesir menyiksa atau membuat bangsa Israel kerja paksa. Mereka dipaksa kerja bangsa Israel. Kayak mana caranya yang pertama? Disuruh mereka membangun sebuah kota perbekalan. Apa sih maksudnya perbekalan? Kota tempat di mana Raja Firaun menyimpan hasil panen dari bangsa Mesir, menyimpan barang-barang berharga kerajaan. Disuruh mereka membangun kota itu. Bayangin adik-adik yang tadinya enak-enak mereka tinggal di rumah, kemudian makan dengan enak, kemudian mereka juga mungkin bekerja dengan nyaman, dengan senang. Tiba-tiba disuruh kerja paksa, suruh membangun sebuah kota. Capek gak kira-kira adik-adik? Oh capek, kalau males-malesan dia dicambuk, langsung. Ya, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Yang kedua adik-adik, mereka disuruh, yaitu namanya menanam tanaman-tanaman yang sangat diperlukan oleh bangsa Mesir. Mereka bekerja di ladang atau di padang. Kalau males-malesan, lemes-lemes, cambuk lagi. Ya, pokoknya mereka itu hidupnya sangat menderita adik-adik. Bayangin, yang tadinya senang-senang enak. Pada zaman Yusuf masih ada, orang pada masih hormat sama mereka, sekarang mereka disiksa. Ya, kemudian apalagi yang terjadi adik-adik? Kemudian mereka disuruh mengolah atau mengerjakan tanah liat. Tahu kan tanah liat adik-adik? Tanah untuk membuat biasanya batu bata, ya kan? Mereka disuruh membuat batu bata. Ya, pokoknya mereka disiksa seberat mungkin biar mereka nggak tambah banyak. Kalau mereka capek kan mereka lemes, nggak ada tenaga, udah. Mereka mungkin bisa saja banyak yang mati ya kan adik-adik ya. Nah, lebih parahnya lagi adik-adik, waduh ini lebih parah lagi adik-adik. Raja Firaun ini, dia berpikir, bayi-bayi Israel ini pun harus kita nyapin ini. Yang laki-laki pokoknya, kenapa yang laki-laki adik-adik? Karena yang laki-laki itu kan kalau sudah gede, dia pintar berperang adik-adik. Mereka pintar berperang, ya kan? Kalau perempuan kan nggak bisa, ya nggak? Makanya pada saat itu Raja Firaun menyuruh 2 bidan. Bidan ini bangsa Israel juga, orang Ibrani, ya kan? Ya, dia termasuk bangsa Israel juga. Namanya siapa adik? Namanya adalah Sifra dan Pua. Nah, Sifra dan Pua ini menghadap Raja Firaun. Artinya disuruh menghadap Raja Firaun. Hai ibu-ibu, kata Raja Firaun ini. Kalian kalau menolong ibu-ibu Israel, bangsa Israel yang mau melahirkan, lihat-lihat dulu. Kalau dia laki-laki, langsung bunuh aja. Kalau dia perempuan, biarin aja hidup. Janji ya? Harus ya? Kata si Raja Firaun ini. Tapi Sifra dan Pua ini bagaimana? Mereka takut sama Tuhan, bukan takut sama Raja Firaun. Saya kan gak boleh membunuh, Tuhan yang ngajarin saya. Saya kan harus menjadi orang yang baik, Tuhan yang ngajarin saya. Katanya. Jadi begitu ada ibu dari bangsa Israel yang mau melahirkan adik-adik, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, pokoknya diselamatin semua sama mereka berdua ini. Akhirnya kedengeran nih sama Raja Firaun. Kedengeran, tuh bidan-bidan itu. Laki-laki gak ada yang dibunuh, Tuanku Raja. Panggil mereka, tanyain kenapa. Dipanggillah 2 bidan ini. Ibu-ibu, kan udah saya bilang, kalau ada bayi dari bangsa Israel yang laki-laki lahir, bunuh. Kenapa gak kamu bunuh? Apa kata Bu Sifra dan Bu Pua ini, bidan ini? Tuanku Raja, katanya. Kalau ibu-ibu dari bangsa Israel ini, ya, atau ibu-ibu di belakang situ, ibu-ibu Ibrani ini, mereka itu kuat-kuat. Beda dengan ibu-ibu dari bangsa Mesir. Kami belum datang udah lahir duluan anaknya. Tuan.
hebat kali bangsa Israel itu katanya. Geleng-geleng kepala lah Raja Firaun ini. Nggak mempan ini sama dua bidan ini. Wah udah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Firaun ini? Dia menyuruh rakyatnya, bayangin rakyatnya, entah siapapun, pokoknya kalau dilihat di situ ada laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir dari ibu bangsa Israel, harus dibunuh katanya. Kedengaranlah kabar ini oleh siapa adik-adik? Oleh sepasang suami istri. Namanya Amram adik-adik ya. Oke kita lihat. Adik-adik, kedengaranlah kabar ini oleh sepasang suami istri adik-adik. Yaitu yang bapak-bapaknya bernama Amram adik-adik ya. Yang ibu-ibu ini bernama Yokebed. Ya, jadi Pak Amram sama Pak Yokebed udah mendengar kejadian ini. Kebetulan ya adik-adik, mereka baru kelahiran anak yang ketiga. Ya, bayinya ini laki-laki pula itu. Pada saat itu adik-adik boleh dilihat ini adik-adik. Ya, kita lihat di sini. Nah, sudah ada penjaga-penjaga yang mau mencoba memeriksa setiap rumah-rumah. Mana nih ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki? Biar kita bunuh sekalian, biar bangsa Israel ini enggak berkembang jadi banyak. Kedengeran, disembunyikan adik-adik. Waduh katanya, kayak mana nih? Karena anaknya ini, yang laki-laki ini adik-adik, dari ibu Yokebed tadi. Waduh wajahnya ganteng nian. Putih, ganteng pokoknya adik-adik. Kalau di Alkitab dibilang cantik, bayangin laki-laki cantik. Berarti udah kayak mana lagi gantengnya itu. Ya, aduh sayang amat ini kalau ketahuan ini katanya kan. Aduh, siapalah ibu-ibu yang mau nyerahin anaknya kan adik-adik untuk dibunuh? Enggak ada lah. Ya, kemudian adik-adik karena dia takut anak ini ketahuan sama orang-orang yang mau mungkin membunuh anaknya yang laki-laki ini, disembunyikan sama dia adik-adik. Ya, bayangin selama 3 bulan, bayangin adik, dari baru lahir sampai umur 3 bulan disembunyikan sama ibunya ini. Tapi disembunyikannya bukannya ditaruh di dalam kotak adik-adik ya, lu diem, enggak begitu. Tapi dia dirawat dengan baik, jangan sampai kedengaran suara tangisannya. Kalau sempat kedengaran, wah bisa bahaya nih. Tapi namanya kan kalau manusia kan makin lama makin gede ya enggak adik? Makin lama dia makin besar, udah 3 bulan, waduh suaranya udah makin kuat nih kalau dia menangis. Aduh bahaya nih. Aduh mau kuapakan lah ini ya anak ini ya biar dia selamat, aduh tolong Tuhan, dia bersuruh sama Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Kemudian ibu Yokebed ini memberikan, di dalam pikirannya diberikan Tuhan hikmat ya kan. Dibuatnya lah dari peti pandan katanya kalau dalam Alkitab ya, peti pandan. Dibuat seperti keranjang, kemudian dilapisi katanya dengan gala-gala itu dan ter, itu seperti lem adik-adik. Seperti lem, kalau direkatkan pada kalau ditempel pada keranjang itu biar enggak masuk airnya adik-adik. Jadi ditempel dengan gala-gala ataupun ter namanya adik-adik ya, biar dia enggak kemasukan air. Nanti ku taruh saja nanti ini di dalam di tepi sungai aja lah. Kayak mana lagi aku mau menjaga ini, tolonglah Tuhan, kayak mana Tuhan. Ini sudah besar, sudah 3 bulan, suaranya pun melengking kalau menangis, dia bagaimana ini Tuhan. Itulah Tuhan kasih hikmat dia, supaya dia membuat sebuah keranjang ya adik-adik ya. Nah kita lihat adik-adik. Nah si anak laki-laki ini dia memiliki kakak perempuan namanya Miriam adik-adik ya, namanya Miriam. Kemudian ibu Yokebed atau ibunya si bayi ini membawanya ke sebuah sungai. Sungai terpanjang di dunia adik-adik. Sungai apa coba? Sungai Nil. Ya, dibawanya ke situ karena sungai Nil itu ada di Mesir adik-adik ya. Dia dibawanya ke sungai Nil, tapi nggak ditaruhnya langsung di tengah-tengah. Ditaruh di pinggir-pinggir adik-adik? Ya, di pinggir sungai itu. Jadi si bayi tadi ditaruh dalam keranjang, ditutup adik-adiknya, ditaruh di tepi sungai Nil itu. Karena di tepi sungai Nil itu ternyata ada namanya teberau. Teberau itu artinya kalau dalam Alkitab ini ada teberau dibilang itu artinya ilalang-ilalang atau rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Wah ditaruhnya, nggak ditaruh di tengah-tengah langsung kan dong nanti ya kan. Nah sambil dia berdoa, tolong Tuhan jaga anakku Tuhan. Aku tidak bisa melakukan apapun, inilah yang bisa aku perbuat supaya anak ini selamat. Tolong Tuhan selamatkan anakku dengan caramu Tuhan, supaya dia tidak dibunuh. Nah adik-adik, pada saat
si anak bayi laki-laki tadi ada di dalam keranjang itu, diletakkannya di mana dia? Di tepi sungai Nil itu. Suatu saat datanglah putri Firaun bersama dayang-dayangnya. Wah, dipayungin dia biar nggak kepanasan. Pada saat itu dia melihat, kok ada seperti keranjang ya katanya kan? Kok ada seperti keranjang itu? Dipanggillah dayang-dayangnya. Hai, lihat dulu itu. Apa yang kanyut itu? Lihat dulu. Coba buka dulu. Diambilnya. Ternyata di dalam keranjang itu ada dia seorang bayi. Dan bayi itu menangis begitu dilihat oleh putri Firaun itu. Kemudian putri Firaun merasa kasihan. Itu Tuhan yang memberikan di dalam hatinya, ya kan? Wah, kasihan. Kemudian si putri Firaun ini mengambil si keranjang tadi, menggendong bayi itu tadi. Perhatikan adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada saat itu keranjang diletakkan di tepi sungai Nil itu, sebenarnya ibunya ya pulang aja ibunya. Tapi kakaknya nggak mau, dia khawatir. Aku menjaga adik aja. Kulihat dulu adik ini ya, Bu. Karena aku takut nanti dia siapa tahu dimakan ular, Bu. Siapa tahu di situ ada buaya. Oh iya, silakan dijaga. Diintip-intip dari jauh. Ada putri Firaun katanya. Mungkin dia berdoa dia adiknya, semoga lah adikku itu dilihat oleh putri Firaun ini. Nah, setelah ketahuan putri Firaun ini digendong ini si bayi, kemudian datanglah kakak dari bayi laki-laki ini. Siapa namanya tadi adik-adik? Miriam nama kakaknya ini ya. Dia bilang begini, Tuan Putri, berani dia, hebat sekali kalau anak Tuhan itu, berani dia. Tuan Putri, ini bayi kan sedang menyusui. Mau nggak Tuan Putri kalau dia ini dirawat dan disusui oleh seorang ibu dari bangsa Israel? Mau nggak Bu? Mau nggak Tuan? Dilihat sama Tuan Putri ini. Wah, baik sekali nih anak ini. Ini kuangkat jadi anakku saja lah bayi ini. Oke, silakan panggil katanya. Tahu nggak kira-kira Tuan Putri ini kalau si perempuan ini adalah kakaknya? Adik-adik, nggak tahu. Terus si Miriam akhirnya lari ke siapa untuk menyusui si adiknya ini? Dia lari kepada ibunya. Siapa tadi nama ibunya adik-adik? Yokebed adik-adik ya. Oke, dipanggil ibunya. Dipanggil ibunya. Kemudian, oke kata si putri Firaun, engkau boleh menyusui anak ini, rawatlah dia sampai dia bisa jalan, sampai dia gede pokoknya, sampai dia bisa jalan pokoknya enak, nggak menyusui lagi sama kamu. Gimana? Nanti kamu saya kasih uang. Oh iya kata ibu Yokebed ini. Ya, bayangin dia menyusui, padahal dia ibunya ya kan adik-adik, itu ibu kandungnya sebenarnya. Ya, kemudian dia dikasih uang juga, sehingga tadi bayi tadi dia tidak gimana? Bayi tadi dia tidak mengalami pembunuhan dari Raja Israel, Raja Firaun yang sangat bengis itu. Ya, nah jadi apa yang terjadi adik-adik kepada si anak bayi tadi? Anak bayi tadi akhirnya dia dirawat oleh ibu Yokebed. Pasti dan kakak yakin ibu Yokebed adalah seorang bangsa Israel, mengajarkan hal-hal yang baik sama si bayi ini. Bayi ini belum dikasih nama adik-adik ya, belum dikasih nama. Ya, kemudian bayi ini setelah dia besar bisa jalan adik-adik, diantarlah sama ibu Yokebed ini ke istana. Nah, ini Tuan Putri, ini anakmu, ini sudah besar, sudah bisa berjalan. Wah katanya, ya kemudian lihat adik-adik, nah udah besar di sana. Kemudian putri Firaun, ya putri Firaun itu siapa adik-adik ya? Kakak lupa tadi menjelaskannya, itu adalah anak dari Raja Firaun. Putri Firaun akhirnya memberi nama anak bayi tadi yang sudah besar tadi dengan nama Musa, ya Musa. Musa itu artinya apa tadi adik-adik? Kalau kita baca dari ayat 10 pasal 2, itu artinya anak yang ditarik dari air, namanya Musa. Ya, jadi Musa inilah nanti yang kelak yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi nanti untuk ceritanya nanti diceritakan oleh siapa? Oleh guru sekolah minggu di sekolah minggu yang akan datang. Jadi adik-adik, kalau kita lihat ibu Yokebed ini adalah ibu yang sangat tekun. Dia rajin berdoa, yakinlah dia pasti adalah orang yang rajin berdoa. Sehingga Tuhan berkenan menyelamatkan anaknya yang bernama si Musa yang diberikan kepada putri Firaun tadi. Ya, sehingga lewat doanya, lewat kesungguhannya anaknya selamat. Adik-adik,
sekarang kakak tanya. Ya tadi kakak udah panjang nih ceritanya nih. Sekarang kakak tanya, siapa nih di rumah nih? Ketika misalkan ada dalam mau perjalanan ke sekolah. Atau mau perjalanan, aku mau ke rumah opungku ke Medan. Siapa nih adik-adik yang kalau mau berangkat itu berdoa dulu? Harus berdoa adik-adik. Karena bisa saja di suatu di perjalanan ada terjadi kecelakaan. Atau misalkan kalau papa mamanya dilihat, aduh, misalkan nih papa mamanya, aduh nggak ada duitku loh mah, katanya saling cerita. Untuk membeli misalkan, kalau yang punya bengkel misalkan beli bahan misalkan gitu ya. Atau misalkan, aduh nggak ada uang lupa untuk beli beras, kata mamanya. Siapa coba anak sekolah minggu di sini? Kakak tanya, ada nggak yang setiap hari mendoakan papa mamanya? Atau bangun tidur seperti lagu, bangun tidur langsung mandi, nggak berdoa dulu. Adik-adik harus rajin berdoa, doakan papa mamanya. Siapa di sini yang rajin mendoakan papa mamanya? Tunjuk tangannya yuk. Iya, harus rajin mendoakan papa mamanya ya. Supaya apa coba? Supaya sehat. Iya, panjang umur apalagi yuk. Diberkati diberkati Tuhan. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan hari ini. Jadilah seperti Ibu Yokebed tadi yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyelamatkan anaknya karena dia sudah berdoa kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya terlihat bahwa anaknya tadi yang sudah diberi nama oleh putri Firaun, namanya Musa tadi, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia tinggal di istana adik-adik ya, dia tinggal di istana. Nah, oke. Adik-adik, ini di ayat hafalannya. Jadi ayat hafalannya adik-adik dari Mazmur 32 ayat 7a. Engkaulah persembunyian bagiku. Ingat, tanda kutip yang engkaunya di sini adalah huruf besar dalam Alkitab. Itu berarti menunjuk kepada Allah di sorga atau Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi bisa juga kalau kalian buat Tuhanlah tempat persembunyianku. Artinya kita bisa dilindungi dari segala yang jahat oleh karena pertolongan Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Jadi adik-adik jangan risau, jangan khawatir. Makanya teruslah tetap berdoa ya. Oke, itu firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dan sukacita. Puji Tuhan. Adik-adik, jadi ini ada aktivitasnya ya. Di sini ada gambar dia bayi, ada rumput-rumput di pinggir tepi sungai Nil tadi. Nah ini ada bacanya, you are my hiding place ya, artinya engkaulah tempat persembunyianku. Ini ayat hafalan kita. Jadi adik-adik, ini ada gambar guntingnya. Ini nanti digunting adik-adik ya. Jadi rumput-rumputannya ini nanti dia digunting sesuai dengan polanya ini. Terus setelah digunting, nanti adik-adik warnai. Nah, coba kakak dibantu sama Kak Sondang ya. Lihat di sini. Nah kan setelah digunting tadi rumputnya, maaf ya, digunting, nanti seperti ini dia adik-adik ya. Kalian warnai dengan bagus, oke. Diwarnai, ini gambar bayi Musa ya. Oke, ini dia airnya, ini rumputnya. Terus belakangnya jangan lupa adik-adik diwarnain juga gitu ya kan. Ini diwarnain, tapi sebelum diwarnain ini dilipat dulu adik-adik. Dilipat seperti ini. Nah, gitu ya. Setelah dilipat, baru nanti kan dia ada pembatasnya nih di belakang. Nah, lihat ini adiknya ada pembatasnya. Nah, di belakangnya ini diwarnain adik-adik. Nah, ini diwarnain. Jadi coba kakak Sondang balik. Oke, coba tutup Kak Sondang, tutup. Nah, nanti bisa digituin. Nah, bayi Musa kan dia bersembunyi di dalam di dalam rumput-rumputan yang tinggi itu dekat di tepi sungai Nil, dilihat oleh putri Firaun. Nah, adik-adik ya, ini bayi Musanya tadi. Ya, oke. Nanti ini kalian foto, kalian buat foto seperti ini Kak Sondang. Nah, senyum ya kan, difoto, kirim nanti fotonya ke guru-guru sekolah minggu di sektor kalian masing-masing. Ingat, paling lambat hari Kamis adik-adik ya. Paling lambat hari Kamis kirim ke kakak guru sekolah minggunya atau ke abangnya ya. Kerjakan dengan baik, karena kalau kalian mengerjakan dengan baik, nanti kalian Tuhan kasih upah oleh Bapa di sorga ya, diberkati oleh Tuhan ya. Jadi nggak boleh malas, aktivitas terus, nggak boleh gitu. Kerjakan dengan semangat, senyum yang manis begitu mewarnai, supaya Tuhan memberkati adik-adik semuanya ya. Oke, terima kasih Kak Sondang. Oke adik-adik, jadi kalau tadi di ayat hafalannya di situ artinya adalah engkaulah tempat persembunyianku, itu mengajarkan kepada kita kalau adik-adik memiliki masalah, kalau adik-adik memiliki misalkan persoalan, tempat perlindungan kita hanyalah di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Itu saja.
Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita angkat dulu pujian bagi Tuhan, bernyanyi dengan sungguh. Kita angkat pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Adik-adik, kakak minta semuanya lipat tangannya, semuanya berlutut. Kakak juga mau berlutut ini, semua berlutut. Lipat tangannya adik-adik, kemudian tutup matanya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, betul-betul kita hayati dan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Yang kuat suaranya adik-adik ya, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita ulangi lagu ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Yang kuat suaranya adik-adik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu angkat tangannya yang tinggi, kita angkat pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, Kau bersabda dan selamatkanku. dan selamatkan. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Semuanya lipat tangannya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Engkau boleh pimpin ibadah sekolah minggu ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan adik-adik kami baru saja boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tentang pertolongan Tuhan kepada seorang bayi mungil yang bernama Musa Tuhan. Engkau telah menyelamatkannya dari yaitu Tuhan Yesus, pembunuhan yang boleh terjadi yang di kota Mesir sesuai dengan yaitu Tuhan tertulis di Alkitab-Mu Tuhan. Biarlah Bapak Surgawi lewat pengajaran pada hari ini Bapak, adik-adik kami Tuhan betul-betul yaitu Tuhan senantiasa berharap kepada Tuhan, menjadikan Engkau sebagai tempat persembunyian mereka, sebagai tempat perlindungan mereka. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kepada mereka Tuhan Yesus perlindungan yang begitu luar biasa. Tolong Tuhan Yesus, jamahlah semua anak sekolah minggu-Mu Tuhan, buat mereka mengerti tidak ada kuasa manapun yang sanggup menolong mereka, yang sanggup melindungi mereka selain Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Mari Bapak Sorga berkati semua anak sekolah minggu-Mu, buatlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan seperti Ibu Yokebet tadi Tuhan. Sehingga mereka Bapak Surgawi boleh melihat kemuliaan-Mu begitu luar biasa terjadi dalam hidup mereka Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, bahkan juga orang tua anak sekolah minggu-Mu, biarlah Tuhan tolong Bapak, supaya kami Tuhan Yesus boleh
segera Tuhan Yesus boleh ibadah sekolah minggu secara offline Tuhan. Biarlah Tuhan masa corona ini boleh segera berlalu Bapak Surga. Kami berharap kepada Tuhan, kami berlindung kepada Tuhan. Sehingga Bapak Surga, orang tua dan juga anak sekolah minggumu Tuhan, tetap mereka bersemangat, tetap mereka sungguh-sungguh dalam melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati mereka semuanya Bapak, dalam segala apapun menjadi kebutuhan mereka Tuhan Yesus yang baik. Juga semua para pelayan sekolah minggumu Tuhan, Kau berkati Tuhan, buat kami tetap bersemangat dalam kami boleh melakukan pelayanan sekolah minggu ini Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak Surga, firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan pada hari ini Tuhan Yesus kepada anak-anak sekolah minggumu Tuhan, itu akan membuat mereka Tuhan percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan Yesus tempat perlindungan kami yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapak Surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami percaya Bapak Surga, Engkau sudah mengabulkan doa kami semua. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan adik-adik, karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu adalah sangat baik. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Tepuk tangan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kita penuh dengan sukacita. Yesus, Kau sungguh baik, Kau selalu baik padaku. Ku kan memuji-Mu selalu, Kau sungguh Yesus, baik. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Kau selalu baik padaku. Ku kan memuji-Mu selalu, Kau sungguh baik. Yang kuat suaranya, ku kan memuji dan menyembah-Mu. Ku kan memuji dan menyembah-Mu setiap saat, setiap waktu. Ku kan memuji dan menyembah-Mu Seumur hidupku, seumur hidupku. Oh Yesus, Kau sungguh baik, Kau selalu baik padaku. Ku kan memuji-Mu selalu, Kau sungguh baik. Ku kan memuji-Mu selalu, Kau sungguh baik. Ku kan memuji-Mu selalu, Kau sungguh baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai bertemu di sekolah minggu online minggu depan. Tetap semangat dan sukacita. Puji Tuhan. Haleluya.